Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan materi utama kita mengenai bangun datar segi 4 dan segitiga. Nah, sebelum lebih jauh kita bahas ini, coba kita lihat dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan bangun datar? Ayo, ada yang tahu? Nih, kalau ragu-ragu, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada meja, bola, dan seseorang menggambar perahu layar bersama dengan ikannya di lantai. Nah, dari keempat bentuk ini, tahu bedanya? Tahu? Ada yang tahu? Oke, coba. Ikan dan perahu layar sebuah bentuk yang hanya berada pada satu bidang ini aja, yaitu berada pada lantai. Kok bisa? Coba. Coba lihat lantai. Kelihatan nggak gambar ikan sama perahu layar? Iya, sir. Coba lihat dinding ini aja yang warna hijau muda. Anggap lantainya nggak ada. Kelihatan nggak gambar perahu layar dan ikan? Enggak, sir. Kan di lantai. Bener. Nah, bagaimana dengan meja dan bola? Nih kalau meja dan bola kita lihat lantainya kelihatan, lihat dari atas ya. Kelihatan meja dan bola. Nah sekarang anggap lantainya nggak kelihatan nih. Kita lihat dinding aja. Kelihatan nggak bola sama mejanya? Iya sir, dari sini ngeliat dinding ini? Iya. Tuh, itu bedanya ya. Nah, jadi kalau ada gambar atau bentuk yang hanya bisa dilihat atau berada, kita simpulkan berada pada satu bidang saja, kita anggap ini kita sebut gambar ini sebagai gambar bangun datar. Paham ya? Nah, bangun ini atau bentuk ini berada pada satu bidang di mana bidang ini memiliki dua bentuk ukuran. Apa itu bentuk ukurannya? Ukuran panjang dan ukuran lebar. Betul nggak? Ini lantai ada panjang, ada lebar. Di atas juga panjang, lebar. Sama kan? Hanya dua bentuk ukuran. Nah, bentuk ukuran ini kita sebut sebagai dimensi. Sehingga pada lantai memiliki bentuk bidang dua dimensi. Kenapa dua dimensi? Karena dua bentuk ukuran, panjang dan lebar. Bagaimana dengan meja dan bola? Meja dan bola kita bisa lihat di semua bidang. Bisa lihat dari lantai, kelihatan. Lihat dari dindingnya doang, kelihatan. Maka meja dan bola itu juga berada pada satu bidang ini lagi. Bidang ini, bidang ini, bidang ini. Maka bidang ini memiliki satu dimensi lagi atau satu ukuran lagi. Itu kita sebut tinggi deh. Tinggi atau tebal. Oke, paham? Nah, jadi kalau gambar meja dan bola itu termasuk bentuk yang berada pada bidang tiga dimensi. Kenapa tiga dimensi? Karena dia berada pada area panjang, lebar, dan tinggi. Oke, paham? Nah, bagaimana kalau gini? Misalnya ada sebuah karet nih, karet gelang di lantai. Karet gelang ini sama nggak? Kita bisa katakan sama nggak dengan bentuk perahu dan ikan? Ayo, apakah masuk kategori ini? Coba. Nih, cara buktiinnya ya. Coba tutup mata. Anggap kalian berada dalam ruangan ini. Tutup mata terus raba nih lantai. Terasa nggak bentuk bentuk perahu layar dan ikan? Bentuknya, posisinya di mana? Kerasa nggak waktu tutup mata diraba? Enggak, kalau karet iya terasa ser, betul. Terasa. Nah, jadi karet ini itu bukan hanya berada pada satu bidang, bukan hanya berada pada lantai, dia juga ketika kita lihat dari dindingnya doang, kita lihat dindingnya doang, itu akan tetap kelihatan karet ini, karet gelang ini ya, karena dia punya ketebalan. Sama dengan kertas, kalau ada kertas selembar di lantai, kertas ini masuk kategori ini enggak? Perahu layar dan ikan? Enggak, karena dia punya ketebalan. Kita raba, terasa bentuk kertasnya. Paham ya? Nah, bentuk inilah yang hanya berada pada satu bidang, itu kita sebut sebagai bangun datar. Ya, bangun datar atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai plane shape. Ya. Nah, kalau ini kita sebut sebagai
solid solid shape atau bangun ruang karena berada pada ruang. Nah, pembahasan kita ini ya, bangun datar solid shape nanti dibahas di materi kelas 8. Nanti ada nih pembahasannya. Nah, jadi kalau bangun datar itu dia syaratnya harus suatu bentuk yang berada pada satu bidang dua dimensi. Oke? Paham? Satu bidang dua dimensi. Panjang dan lebar. Oke, sekarang sudah punya gambaran. Nah, pada pelajaran matematika atau kita sebut ilmu geometri, itu ada beberapa bentuk bangun datar yang kita kenal, yaitu segi 4, segitiga, lebih dari segi 4 disebut segi banyak atau poligon ya. Segi banyak dan lingkaran. Nah, kita di kelas 7 nih cuman bahas dua ini aja nih. Segi 4 dan segitiga. Oke? Nanti lingkaran itu ada di pelajaran kelas 8 juga nih. Nanti akan dibahas lebih banyak. Oke? Nah, sekarang bagaimana membedakan segi 4 dan segitiga? Apa ciri-cirinya segi 4? Kita lihat dulu sedikit ya. Nah, ini ada beberapa bentuk bangun datar ya, dari A, B, C sampai J. Ini ada gambar sampai J. Dari bentuk-bentuk ini coba perhatikan. Apa yang menjadi ciri dari masing-masing bentuk ini? Coba lihat. Gambar A itu adalah sebuah bentuk yang dibatasi oleh 1, 2, 3, 4 garis. Gambar B juga gitu, 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan C, D, E, F juga sama, 1, 2, 3, 4 garis. Oke? Nah, kalau gambar G agak berbeda sedikit. Ini ada 1, 2, 3 garis. Garis ini nanti kemudian kita sebut sisi ya. Oke, ini ada gambar A ada 4 sisi atau 4 garis. Gambar beda dengan gambar G itu 3 garis atau sisi. Nah, beda juga ini dengan H. Ini H itu ada 1, 2, 3, 4, 5. I juga beda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ini bukan garis, Sir. Ini lingkaran. Iya, bukan dibatasi oleh garis, tapi dibatasi oleh garis lengkung atau kita sebut lingkaran ya. Oke, nah kita sudah dapat suatu bentuk itu disebut segi 4 bila dibatasi oleh 4 buah garis lurus. Garis lurus ini kan? Ya, atau sisi. Oke. Nah, bagaimana dengan ini nih? Coba Sir punya bentuk lagi nih. Kan 4 garis lurus kan? Kalau segi 4 ini garis lurus nih. 1, 2, tapi gini. 1, 2, 3, 4 garis lurus. Apakah ini segi 4 juga? Ada yang jawab iya? Nih, lihat. Bedakan gambar bentuk gambar ini dengan ini. Bedanya di mana? Oh, kalau gambar ini, Sir, garis yang ini tidak ketemu dengan garis yang ini atau tidak berpotongan di satu titik. Kita punya istilah ini bentuknya bentuk terbuka nih atau tidak tertutup. Jadi bentuk dibatasi oleh garis-garis tapi terbuka. Nah, ini bukan termasuk bangun datar segi 4. Benar 4 garis, tapi bukan bangun datar segi 4. Oke? Ciri apa lagi yang kita lihat? Sir, kalau segi 3 kan ada 3, Sir ya, sisinya. Segi 4 ada 4 sisinya garisnya. Kalau ini segi kan ada 5 garis disebut segi 5. Ini segi 6. Nah, sudutnya juga, Sir, ada. Ini ada 3. Kok ada 3, Sir? Ada 4, 2, 3, 4. Ini 4 juga. Sama, sampai F itu 4 karena sisinya ada 4. Kalau ini sudutnya ada 3, 1, 2, 3. Ini ada 5. Ternyata bangun datar segi 4 itu punya 4 sudut. Kalau segitiga punya 3 sudut. Sama dengan jumlah sisinya, Sir. Kecuali lingkaran nggak punya sudut. Oke? Oke, nah kalau gitu kita punya kesimpulan nih.
Apa kesimpulan? Yang dimaksud dengan bangun datar segi 4 itu ciri-cirinya adalah yang pertama dibatasi oleh 4 buah garis lurus yang saling tertutup. Oke? Saling tertutup, tidak terbuka atau bentuk tertutup. Nah, apalagi tadi memiliki 4 sudut. 4 sudut. Ya. Satu lagi nih saya tambahin. Kalau segi 4, bangun datar segi 4, jumlah besar sudutnya. Jadi maksudnya ini sudut 1 tambah sudut 2, sudut 3, sudut 4 itu jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat. Oke, itu yang menjadi ciri-ciri dari bangun datar segi 4. Bisa diingat ya? Paham ya? Oke. Nah, untuk segitiga secara umum gitu sama sih. Ada 3 sisi, ada 3 garis, ada 3 sudut. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut nih jumlah sudutnya 180 derajat. Kita akan bahas lebih lanjut nih di pembahasan tentang segitiga. Oke? Itu aja. Sip kalau gitu.